Karena orang Yahudi mereka sudah mendapatkan Taurat yang tertinggi, terbesar, lebih dari yang lain. Tidak perlu dengar lagi. Itu sebab penginjilan dimulai di tengah-tengah orang Yahudi yang begitu sombong. Tidak gampang. Penginjilan diberikan kepada orang-orang Gerika. Tidak gampang. Tetapi pada saat Ibrani ditulis, saat Paulus hidup di dalam dunia, saat Yohanes hidup di dalam dunia, saat penulis-penulis kitab suci Perjanjian Baru hidup di dalam dunia, di Gerika tidak lagi memegang kemutlakan, tetapi sedang rontoh dan jatuh ke dalam relativisme, di dalam skeptisisme, dan di dalam keadaan tidak menentu segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, itu sebab yang berkhotbah milik seperti misalnya Paulus, Petrus, mempunyai konsep kemutlakan lebih tinggi daripada yang dengar khotbah di dalam kerajaan atau di dalam wilayah yang dipengaruhi oleh Gerika, di dalam kerajaan Romawi. Maka kemutlakan pendengar digoncangkan, kemutlakan daripada firman Tuhan begitu tegas. Itu sebab gampang untuk membawa mereka pikir kembali akan Injil. Tetapi pada waktu Injil yang sama dikabarkan kepada orang Yahudi, mengalami kesulitan besar. Kalau mereka menganggap mereka tertinggi, mereka mendapatkan wahyu dari Tuhan, mereka mendapatkan Taurat dari Musa, dan Taurat diturunkan oleh Allah melalui malaikat. Nah, saudara-saudara, nah inilah sebabnya Ibrani mesti terus-menerus memikirkan kepada sesuatu untuk mendongkel sekaligus menantang konsep orang Ibrani bahwa Kristus lebih tinggi dari malaikat. Nah, saudara-saudara, kalau orang sudah mempunyai paling tinggi, disodorkan yang rendah, dihina bukan? Saudara-saudara, engkau kalau sudah mempunyai hal yang terbaik, lalu orang memberikan yang palsu, engkau bukan sedang menghina, engkau mengolok-olok dia, ejek dia. Saudara-saudara, yang palsu kau bawa kepada saya, mau apa kamu? Nah, itulah konsep orang Ibrani. Karena mereka mempunyai Taurat yang diturunkan Allah melalui malaikat kepada Musa, dan akhirnya pada mereka generasi bergenerasi. Sekarang seorang Nazaret, Yesus, berani menyatakan diri anak Allah. Kurang ajar banget. Ini menghujat. Salibkan dia di atas kayu salib. Nah, di dalam keadaan konsep sudah memutlakkan akan Taurat, lalu menganggap yang palsu, Mesias palsu berani memutlakkan diri seperti Yesus. Sekarang mau apa? Maka mereka menganiaya orang Kristen. Ini lumrah bagi mereka. Tapi mereka tidak sadar. Yang dipaku di atas kayu salib, itulah Mesias yang ditunggu-tunggu mereka. Itu yang dinubuatkan oleh Musa. Itu yang lebih tinggi dari Taurat. Itu yang dinubuatkan di dalam seluruh perjanjian lama oleh nabi-nabi. Supaya memuncak mengerti cinta Allah, anugerah, menyelesaikan masalah dosa yang tidak pernah mungkin diselesaikan oleh Taurat. Nah, saudara-saudara, itulah sebab penginjil-penginjil itu harus berbeban untuk yang sulit, bukan berbeban untuk yang senang. Yang disebut beban, kemarin saya khusus berkata, beban berarti mengerjakan hal yang kau tidak senang, itu beban. Saya kadang-kadang takut kalau melihat seorang Kristen, ada beban, oh saya tidak ada beban. Apa ada beban? Bagi dia beban itu berarti dia tidak senang. Karena tidak senang, tidak ada beban. Justru beban berarti melakukan sesuatu yang engkau tidak senang. Tapi kehendak Tuhan, itu namanya beban. Saudara-saudara, siapa sih yang karena interest menjadi hamba Tuhan? Pasti gagal. Siapa yang merasa sulit tetapi kehendak Tuhan, saya harus melakukan. Tadi kalimat dari Agus, saya ingin melakukan kehendak Tuhan. Maka saya disuruh ditawarkan ini, ya saya kerjakan. Itu ketaatan semacam itu akan melihat pimpinan Tuhan di luar dugaan engkau. Ketaatan seperti itu menjadikan engkau orang yang betul-betul dipakai Tuhan. Kemarin dulu pada waktu saya berkumpul dengan mahasiswa sampai jam 11 malam. Saya berkata kepada mereka, pada waktu saya lulus dari sekolah teologi Asia Tenggara di Malang. Rektor bilang sama saya, engkau langsung menjadi dosen mengajar di sini. Sekaligus setiap minggu 3 hari engkau ke Surabaya mengembala satu gereja. Saya tidak mau. Saya bilang, bolehkah saya doa dulu cari kehendak Tuhan? Dia bilang, oke. 2 bulan kemudian dia cari saya. Bagaimana doamu? Kami sudah mau mengutus. Saya bilang, belum jelas kehendak Tuhan. Dia bilang, tidak usah jelas. Pokoknya Malang sama Surabaya. Kok enak ini ya? Pokoknya. Jadi doa saya belum selesai, dia pokoknya.
Ya apa boleh buat, dia dosen, dia rektor, sudah umur 60 lebih, kita umur 20 yang mungkin dia lebih dekat Tuhan. Jadi Tuhan kasih tahu sama dia lebih jelas. Ya sudah, saya ikut. Dan saya tidak senang ke Surabaya. Karena apa? Ini orang Surabaya. Orang Surabaya masuk Surabaya tidak terlalu bermutu dong. Tidak terlalu dipandang tinggi. Tapi kota Semarang, kota lain menginginkan saya pergi seperti raja. Mereka kagum sekali sama saya. Mereka hormat sekali sama saya. Akhirnya saya wah Surabaya. Alkitab mengatakan Nabi pulang kampung sendiri tidak dipandang tinggi oleh mereka. Saya pernah mendoakan seorang di Jogja, sudah habis doa dengan kuasa, dengan serius. Selesai orang itu bilang, dulu kamu di Surabaya ya, di Lawang Sketeng. Saya bilang, iya. Waktu kecil kamu suka teriak-teriak sama adikmu, saya dengar kok. Wah, waktu itu kuasa saya langsung hilang semua. Saudara-saudara, karena apa? Ketahuan waktu kecilnya, nakalnya dia tahu semua. Sekarang jadi hamba Tuhan mau doa susah kan? Dan saya tidak mau pulang ke Surabaya. Tapi rektor bilang, ya sudah, tidak peduli enggak doanya apa. Pokoknya 4 hari di malam mengajar sebagai dosen, 3 hari ke gereja itu. Ya sudah, garu-garu kepala yang tidak kaku, pergi. Saudara-saudara. Nah sekarang saya kira kalau orang tanya, Pak Tong, waktu engkau lulus diutus itu, saat itu engkau jalankan kehendak Tuhan tidak? Tahu itu kehendak Tuhan? Saya bilang tidak. Sampai hari ini saya bilang tidak. Kalau bukan kehendak Tuhan engkau menjalankan, saya bilang itu bukan kehendak Tuhan. Saya tidak jelas. Tidak jelas itu kehendak Tuhan. Tapi saya tidak berani mengatakan itu pasti bukan kehendak Tuhan. Cuma saya tidak tahu itu kehendak Tuhan. Lalu ditanya, kalau begitu waktu itu kenapa engkau pergi? Karena bukan kehendakku, maka aku pergi. Karena bukan kehendakku. Kalau bukan kehendakku, berarti saya tidak menyenangkan saya kok. Saya tidak hidup untuk menyenangkan saya. Hanya karena orang yang lebih bermutu rohaninya, lebih senior dari saya, dia mungkin lebih dekat dari Tuhan utus. Ya saya pergi. Lalu akhirnya di dalam pelayanan 15 tahun di Malang dengan Surabaya, saya mengetahui bagaimana Tuhan membentuk saya. Akhirnya saya menemukan saya setiap 3 bulan itu waktu vakansi pergi mengabar Injil di seluruh dunia, sampai ke Amerika, sampai ke Kanada, sampai ke itu Belanda dan sebagainya. Saudara-saudara. Dan selama 15 tahun tidak ada satu hari libur. Saya menginjil di luar, menggembala di dalam, mengajar di sekolah teologi. Ini 3 hal, guru, Injil, gembala. Tuhan membentuk saya menjadi orang yang sangat unik, saudara-saudara. Karena menjadi pendeta selalu teologi kurang kuat. Orang menjadi dosen selalu tidak mau mengajar, menggembala. Dan orang mengabarkan Injil selalu tidak mengetahui kesulitan menjadi pendeta. Ini 3 terbentuk menjadi satu. Akhirnya pada waktu saya berkhotbah di San Francisco, seorang senior umur 65. Sekarang saya juga umur 60 ya. Waktu itu dia senior, saya junior, saudara. Dia mengatakan, when I listen to your preaching, I realize that you preach as a spirit of revivalist and a content of theologian. Engkau berkhotbah dengan api seorang yang membangun rohani, tapi dengan isi daripada seorang teolog. Saya nggak ngerti apa yang kau katakan. Pokoknya, you tunggu lagi 30 tahun. Saya mau lihat you jadi apa. Waktu saya dengar khotbah, saya tidak dengar apa yang khotbahkan. Karena saya setelah tahu metodologi yang you pakai dan Tuhan melalui engkau, saya tahu 30 tahun lagi luar biasa engkau. Saya bilang, saya tidak ngerti apa yang katakan. Nah saudara-saudara, itu tahun 73. Sekarang belum 30 tahun. Nah kita melihat, ini menjadi sesuatu fase yang baru. Gereja-gereja kalau mempunyai hamba Tuhan yang mengerti teologi, doktrinnya akan kuat. Yang mau menggembalakan dengan baik-baik, maka itu gereja akan menguat. Menginjili, itu gereja akan bertumbuh. Hamba-hamba Tuhan yang pintar teologi tidak mau menginjili, pertumbuhan itu tidak menjadi berkat besar. Dan gereja itu akan mandek, stuck, akan macet pada satu tempat. Saudara-saudara, ini 3 menjadi sesuatu keunikan yang pelayanan saya. Karena apa? Karena waktu itu saya tidak taat panggilan saya sendiri. Saya tidak taat akan kehendak saya sendiri. Karena bukan kehendakku. Engkau tanya kehendak Tuhan, saya tidak pasti, saya tidak tahu. Tapi pasti saya tahu, bukan kehendakku. Itu sebab saudara-saudara, utusan Tuhan menjadi jelas. Nah saudara-saudara, sulit sekali mengabarkan Injil kepada ini, kepada itu. Khususnya mereka yang memudahkan diri. Kita kembali kepada Ibrani. Maka penulis Ibrani mengatakan, sebenarnya dunia yang akan datang. Kalimat ini apa artinya? Berarti dunia akhir. Berarti the last days
berakhir dunia yang akan menuju daripada last day kepada eternal future. Itulah tidak diserahkan kepada malaikat. Nah, saudara-saudara, mengapa harus katakan kalimat ini?